Debu jalanan itu masih sama. Baunya, kering dan sedikit hangus. Bercampur aroma getah karet yang terbakar matahari. Aku menarik napas. Udara, kampung. Bertahun-tahun aku merindukan aroma ini. Tapi kini, rasanya asing di paru-paruku. Koper kecil di tanganku terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena tatapan mata yang memberatinya. Aku, Sari, pulang. Aku melihat mereka. Para tetangga, Bulastri, yang rumahnya paling mentereng di tikungan jalan itu. Rumah 2 lantai dengan pilar-pilar besar. Hasil kerja kerasnya di Taiwan, katanya. Ia berdiri di teras, berkacak pinggang, matanya menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku tahu apa yang dicarinya. Ia mencari emas. Gelang berderet di lenganku, kalung tebal di leherku. Ia mencari koper-koper besar berisi alih-heller. Ia tidak menemukan apa-apa. Aku hanya memakai daster batik sederhana. Kerudungku warnanya sudah sedikit pudar. Wajahku bersih tanpa riasan. Hanya jejak lelah yang tak bisa disembunyikan. Bisikan itu dimulai. Lirih. Seperti desau angin. Tapi cukup tajam untuk mengiris telingaku. Pulang kok begitu, kayak orang gagal. Berapa tahun dia di luar? 3, 4. Kok gak ada bedanya? Si Lastri itu baru 2 tahun sudah bisa bangun rumah. Lah ini, bawa koper 1. Dengar-dengar. Di sana, dia foya-foya. Habis uangnya, makanya gak kirim apa-apa. Kasihan ya. Suaminya ditinggal kerja. Istrinya di sana malah. Aku menelan ludah. Rasa getir memenuhi kerongkonganku. Foya-foya. Kata itu, kata yang sama yang menghancurkan rumah tanggaku. Kata yang sama yang membuat ibuku sakit. Aku ingin berteriak. Aku ingin membuka koper ini dan menunjukkan isinya. Tapi isinya hanya beberapa potong baju ganti, mainan untuk Adit, anakku, dan setumpuk kertas. Kertas-kertas yang lebih berharga dari semua emas yang melingkar di leher Bulastri. Tapi aku diam. Aku terus berjalan, melewati rumah Bulastri, melewati tatapan-tatapan sinis itu. Kakiku terasa berat, seolah melangkah di atas lumpur hisap. Di ujung jalan, rumah panggung kecil itu masih berdiri. Catnya sudah mengelupas. Itu rumah Mama, tempat aku menitipkan Adit. Buah hatiku. Satu-satunya alasanku bertahan hidup. Aku melihat Adit. Dia berdiri di ambang pintu. Dia menatapku. Dia tidak mengenaliku. Tentu saja, aku meninggalkannya. Saat ia baru bisa merangkak. Sekarang ia sudah bisa berlari. Mamah keluar dari dalam. Ia terlihat jauh lebih tua. Rambutnya memutih. Matanya yang dulu bening, kini redup. NDUK. Sari. Suara itu, suara yang kuterima di telepon, yang selalu terdengar tegar, meski aku tahu ia menahan tangis. Sari pulang Ma. Aku berlari. Aku menjatuhkan koper itu. Aku bersimpuh di kakinya. Tangis yang kutahan di bandara, di dalam bus, di sepanjang jalan, pecah. Aku menangis bukan karena hinaan mereka. Aku menangis karena melihat wajah Mama. Wajah yang ikut menanggung fitnah untukku. Aku memeluk Adit. Anak itu kaku. Bau tubuhku asing baginya. Hati ini seperti diremas. Ini rumahku, tapi aku merasa seperti tamu. Di seberang jalan, Bulastri dan gerombolannya masih mengamati. Mereka mungkin sedang menertawakan drama kepulanganku yang menyedihkan. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah tahu apa yang telah aku lewati. Mereka tidak tahu apa yang aku bawa di dalam tas lempangku, terlipat rapi di samping mukena. Mereka hanya melihat daster kusamku. Tapi pagi itu, saat aku memeluk Mama dan Adit, segalanya berubah. Rasanya, baru kemarin, aku mencium tangan Mas Rian, suamiku. Aku mencium tangan mertuaku. Aku berjanji akan mengirim uang setiap bulan. Aku berjanji akan membangun rumah kami.
Bulan pertama, aku menepati janjiku. Aku mengirim hampir seluruh gajiku. Aku hanya menyisakan sedikit untuk makan. Aku tidak apa-apa menahan lapar. Asal mereka di rumah bisa tersenyum. Di telepon, Mas Rian tertawa. Uangnya sudah sampai, Dek. Terima kasih, Bapak sama Ibu. Senang sekali. Bulan kedua. Bulan ketiga. Aku terus mengirim. Lalu, sesuatu mulai terasa janggal. Aku menelepon Mama. Ma, kiriman Sari sudah sampai? Cukup kan buat susu Adit? Suara Mama terdengar ragu. Cukup, Nduk. Tapi, Mama, tidak enak. Mas Rianmu tadi kesini, katanya mau pinjam dulu uang jatah Mama dan Adit. Katanya untuk modal usaha. Hatiku mulai resah. Modal usaha apa? Mas Rian, dia tidak pernah suka bekerja keras. Minggu depannya, aku melihat foto di Facebook. Foto dari akun sepupu Mas Rian. Mereka sedang berkaraoke. Mas Rian memegang botol minuman. Dia mentraktir teman-temannya. Di foto lain, aku melihat mertuaku. Ibu mertuaku memakai gelang emas baru. Model yang sedang tren. Dadaku sesak. Ya Allah, ini uangku, ini keringatku, ini air mataku menahan rindu pada anak. Aku membungkuk dari pagi sampai pagi, membersihkan rumah majikan yang lebih besar dari desaku. Aku makan sisa makanan mereka agar bisa berhemat. Dan uang itu berubah jadi botol minuman, jadi gelang emas untuk pamer. Lalu, bagaimana dengan Mama? Bagaimana dengan Adit? Mama bilang, dia makan singkong, sementara mertuaku pamer emas baru. Malam itu, aku menelepon Mas Rian. Mas, uang kiriman Sari, dipakai apa? Ya dipakai kebutuhan, Dek. Kenapa? Kamu kiraga? Suaranya mulai meninggi. Aku lihat foto, Mas. Kamu karaoke, Ibu. Belly Imeas baru. Mas, uang itu untuk Adit, untuk Mama, untuk kita menabung, bangun rumah. Halah, kamu ini perhitungan sekali. Aku ini suamimu. Wajar dong aku pakai. Wajar dong aku kasih ke ibuku. Kamu di sana itu enak. Kerja di ruangan ber-AC. Aku di sini stres. Jaga nama baik keluarga. Telepon ditutup. Sejak malam itu, aku berubah. Aku bukan lagi Sari yang naif. Aku adalah Sari yang terluka. Aku berhenti mengirimkan uang pada Mas Rian. Aku mulai membagi kirimanku. Satu rekening khusus untuk Mamah dan Adit. Jumlahnya pas. Cukup untuk susu, makanan bergizi, dan pegangan Mamah. Tidak lebih. Aku tahu, jika aku mengirim lebih, mertuaku atau Mas Rian akan datang dan merampasnya. Sisanya aku simpan. Disinilah hinaan itu dimulai. Dari teman sesama TKW. Sari, kok kamu nggak pernah belanja? Tanya Lina, teman satu agen. Lihat, aku baru beli tas ini. Kamu nggak kirim uang ke suami? Dosa lo. Aku hanya tersenyum. Aku sedang menabung, Lin. Nabung apa? Pelet kamu. Pantas suamimu di kampung kurus kering. Mereka tidak tahu. Suamiku tidak kurus kering. Dia gemuk karena pestaku. Lalu gosip itu menjalar. Dari mulut Lina, ke media sosial, sampai ke telinga Bu Lastri di kampung. Sari tidak pernah kirim uang. Sari di sana hidupnya foya-foya. Sari di sana pasti punya simpanan. Aku diam. Aku membiarkan mereka bicara. Aku memegang erat buku tabunganku. Buku tabungan yang saldonya terus bertambah. Aku telah salah. Kesalahan terbesarku adalah percaya bahwa mengirim uang akan menyelesaikan masalah. Ternyata, uangku hanya menjadi candu bagi mereka. Uangku membuat suamiku lupa cara bekerja. Uangku membuat mertuaku lupa cara bersyukur. Mungkin, inilah harga dari diam terlalu lama. Diam melihat mereka menghabiskan jerih payahku. Sekarang, aku tidak akan diam lagi. Aku akan diam. Menabung. Api itu akhirnya meledak.
Teleponku berdering di tengah malam. Aku baru saja selesai menyetrika pakaian majikan. Tanganku melepuh. Punggungku seperti mau patah. Itu Mas Rian. Aku mengangkatnya. Belum sempat aku mengucap salam. Suaranya sudah menghantamku. Sorry, perempuan sialan. Kamu mempermalukan aku. Jantungku berhenti berdetak. Ada, apa, Mas? Kenapa? Teriak-teriak. Jangan pura-pura bodoh. Kamu di sana selingkuh kan? Ngaku. Darahku surut. Mas, istighfar. Kamu dapat kabar dari mana? Gak usah bawa-bawa istighfar. Mulutmu kotor. Semua orang di kampung ini ngomongin kamu. Bu Lastri bilang. Temanmu sendiri yang cerita. Kamu di sana jajan. Kamu di sana melayani omom. Pantas kamu gak pernah kirim uang. Uangmu habis buat foya-foya sama laki-laki lain. Air mataku jatuh. Panas. Menetes di atas setrikaan yang masih menyala. Ya Allah, fitnah macam apa ini? Aku di sini menjaga kehormatanku setengah mati. Aku tidur di kamar sempit beralas lantai. Aku menunduk saat majikan pria lewat. Dan dia, suamiku, menuduhku melayani omom. Dia lebih percaya omongan Bu Lastri, dia lebih percaya fitnah orang yang bahkan tidak melihatku. Mas, itu tidak benar. Suaraku bergetar. Aku di sini kerja. Aku nabung. Aku nggak kirim ke kamu karena kamu habiskan. Kamu pakai foya-foya. Ibu beli emas. Alasan, kamu yang foya-foya. Kamu yang jalang. Aku nggak peduli lagi. Dengar ya, Sari, aku malu punya istri kayak kamu. Mulai hari ini, kita selesai. Aku ceraikan kamu. Jangan pernah pulang dan cari aku. Atau Adit, klik. Telepon ditutup. Hening. Hanya suara desis setrikaan. Yang ku lupa matikan. Bau hangus mulai tercium. Kain seragam majikan bolong. Aku terduduk di lantai. Dingin. Aku diceraikan. Lewat telepon. Karena fitnah. Aku menangis. Tapi bukan tangisan sedih. Ini tangisan marah. Tangisan putus asa. Semua pengorbananku. Menahan rindu pada anak. Menahan lapar. Menahan hinaan majikan. Ontak APA. Ontak ini. Dituduh jalang oleh suami sendiri. Ritme hidupku menjadi cepat dan menusuk. Besoknya, aku menelepon mama. Mah, Nduk. Suara mama terdengar lemah. Dia Menonusa. Omongan orang di sini jahat sekali, Nduk. Mereka bilang kamu perempuan gak benar. Mama gak kuat. Tadi mama ke puskesmas. Tensi mama tinggi sekali. Dunia runtuh. Suamiku meninggalkanku. Ibuku sakit karena fitnah anak ketumbar. Tanpa aku, teman-temanku mengucilkanku. Aku sendirian di negeri orang. Hancur. Malam itu, aku tidak tidur. Aku memandangi fotoku dan Adit. Adit, ibu harus kuat. Ibu harus pulang. Tapi ibu tidak akan pulang sebagai pecundang. Emosi yang meledak itu membeku. Berubah menjadi bongkahan es di dadaku. Bongkahan es yang tajam. Namanya tekad. Kalian menghinaku karena aku tidak punya rumah. Bisikku pada kegelapan. Baik. Akan kubangun istanaku sendiri. Istana yang tidak akan bisa kalian sentuh. Aku mengambil buku tabunganku. Jumlahnya sudah banyak. Tapi ini tidak cukup hanya untuk membangun rumah. Ini harus menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia tak tahu apa yang menunggunya setelah ini. Yang ia tahu, ia harus mengubah air mata ini menjadi modal. Aku mulai memahami, rasa sakit ini bukan untuk menghancurkanku. Ia datang untuk membentukku. Seperti baja yang ditempa api, semakin keras pukulannya, semakin tajam ia jadinya. Aku berhenti menangisi takdir. Aku mulai merancangnya. Aku ingat Pak Hendra. Seorang pengusaha furnitur, rekan bisnis majikanku. Dia beberapa kali datang ke rumah. Dia
orang Indonesia. Dia melihatku, bukan melihatku sebagai pembantu, tapi melihat sesuatu. Suatu hari, dia melihatku sedang membaca buku. Buku tentang investasi properti. Buku bekas yang kubeli di pasar loak. Kamu, bacaanmu berat, Sari, katanya sambil tersenyum. Aku malu. Maaf tuan. Saya hanya iseng. Jangan panggil tuan. Panggil Pak Hendra. Kamu serius dengan buku itu? Aku mengangguk. Saya ingin punya masa depan, Pak. Saya tidak mau jadi TKW selamanya. Itu adalah percakapan pertama. Percakapan yang mengubah segalanya. Setelah malam perceraian itu, aku memberanikan diri. Aku mengiriminya pesan. Aku ceritakan visiku. Aku tidak menceritakan aibku. Aku menceritakan mimpiku. Pak Hendra, saya punya modal. Sekian. Saya ingin menanam modal. Saya tidak tahu caranya, tapi saya mau belajar. Saya tidak bisa pulang sekarang. Bisakah Bapak bantu saya memutarkan uang ini di Indonesia? Aku menunggu balasannya dengan jantung berdebar. Balasannya datang. Saya salut dengan keberanianmu, Sari. Uangmu tidak besar untuk dunia bisnis, tapi tekadmu besar. Begini, saya ada proyek membeli tanah-tanah mati di luar desa. Tanah yang tidak produktif, kita beli murah, kita hidupkan. Mau? Matahari baru terbit di hatiku. Tuhan, Engkau mengambil suamiku. Engkau mengambil nama baikku. Tapi Engkau mengirimkan pintu baru. Mereka di kampung sedang sibuk menghitung berapa lantai rumah Bu Lastri. Mereka tidak tahu, aku sedang sibuk menghitung berapa meter persegi tanah yang kubeli. Teman-temanku di sini pamer tas baru di Facebook. Aku pamer sertifikat tanah baru yang kusimpan di dalam hati. Biarlah mereka kira aku miskin. Biarlah mereka kira aku gagal. Aku seperti benih yang ditanam di tanah asing. Mereka kira aku mati karena tak terlihat. Padahal, aku sedang menumbuhkan akar yang kuat di bawah sana. Tahun berikutnya, terasa lambat dan berat. Aku bekerja 2 kali lebih keras. Aku mengambil pekerjaan tambahan di hari libur, mencuci piring di restoran. Setiap sen yang kudapat, kukirim ke Pak Hendra. Beli lagi, Pak. Tanah di sampingnya. Beli juga. Bagaimana kalau kita bangun ruko kecil di sana? Aku belajar. Aku belajar tentang akta jual beli. Aku belajar tentang IMB. Aku belajar tentang cash flow. Aku jarang menelepon mama. Bukan karena tak rindu. Aku tak sanggup mendengar suaranya. Aku takut tangisku pecah. Dan tekadku goyah. Aku hanya mengirim pesan singkat. Mah, Sari baik. Adit sehat. Sehat, Enduk. Kamu kapan pulang? Sabar, Mah. Sebentar lagi. Sari sedang membangun rumah untuk kita. Rumah yang sebenarnya. Hujan fitnah di kampung tak pernah reda. Tapi aku tak lagi peduli. Hinaan mereka tak bisa membayarku 1 meter tanah pun. Aku pulang. Kontrakku habis. Di bandara, aku melihat Lina dan teman-teman TKW lainnya. Mereka menenteng koper-koper besar. Emas mereka berkilauan. Mereka memandangku dengan iba. Sorry, akhirnya kamu pulang juga. Kasian. Nanti di kampung mau kerja apa? Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku dalam bertahun-tahun. Aku mau jadi petani, Lin. Mereka tertawa. Dan kini, aku berdiri di sini, di depan rumah mamah yang reot, dengan 1 koper kecil. Aku tak tahu ini awal atau akhir, tapi rasanya damai. 2 hari setelah kepulanganku, kampung gempar. Pagi itu, bukan 1, tapi 5 truk tronton besar masuk ke jalan desa kami yang sempit. Mereka berhenti, bukan di depan rumah Bu Lastri. Mereka berhenti di tanah kosong yang luas, tepat di samping rumah mama. Tanah yang selama ini jadi tempat kambing makan rumput. Bu Lastri keluar, para tetangga keluar. Mereka bingung. Mau ada proyek apa ini? Siapa yang bangun? Lalu, sebuah mobil sedan hitam berhenti.
Pak Hendra keluar, dia menyapaku. Selamat pagi Bu Sari. Siap kita mulai? Bu Sari, bukan Sari, bukan TKW. Aku mengangguk. Saya pak. Para kuli bangunan mulai menurunkan material. Semen, besi, batu bata kualitas terbaik. Bu Lastri tidak tahan, dia menghampiriku. Wajahnya penuh kebingungan. Sari, ini apa-apaan? Kamu hutang sama rentenir. Kamu jual diri. Aku menatapnya. Tenang, Bu Lastri. Terima kasih sudah mendoakan saya selama ini. Saya tidak hutang. Saya hanya mau membangun. Pertama, rumah untuk Mama dan adik. Rumah, tapi ini materialnya. Ini bisa buat 3 rumah. Memang Bu, karena setelah rumah jadi, aku menunjuk sisa tanah yang sangat luas. Saya akan bangun gudang dan toko grosir sembako terbesar di kecamatan ini. Hening. Mulut Bu Lastri terbuka. Para tetangga yang tadi berbisik, kini membisu. Tapi, Wang Mit? Dari mana? Dari foya-foya. Yang Ibu maksud, saya foya-foya membeli tanah ini 3 tahun lalu. Saat harganya masih murah, saya foya-foya menanam modal di usaha furnitur Pak Hendra. Saya foya-foya menahan lapar. Saat teman saya membeli emas. Ini hasil foya-foya saya Bu. Aku melihat wajah mereka. Syok. Tidak percaya. Ada yang iri. Ada yang malu. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Beban di pundakku terangkat. 6 bulan kemudian, istanaku berdiri. Rumah besar yang megah untuk Mama dan Adit. Di sampingnya, sebuah gudang dan toko grosir beroperasi. Aku mempekerjakan pemuda-pemuda desa. Mas Rian datang. Dia tampak kacau. Sari. Mas. Minta maaf. Mas hilaf. Kita mulai lagi ya. Demi Adit. Aku sedang menggendong Adit. Yang kini tak mau lepas dariku. Mas Rian. Nafkah itu kewajibanmu. Bukan kewajibanku. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tak bisa kembali pada laki-laki yang lebih percaya fitnah tetangga daripada doa istrinya sendiri. Pintu rumah ini terbuka jika Mas ingin bertemu Adit. Tapi pintu hatiku sudah tertutup. Dia pergi dengan kepala tertunduk. Lina dan Tumun Mentekawe, ku yang dulu menghina, mereka datang menemuiku. Sar. Kami pulang, kontrak habis, bingung mau kerja apa. Boleh kami kerja di tokomu? Aku memandang mereka, wajah-wajah lelah. Yang bingung, emas mereka mungkin sudah habis dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan, tapi di sini, kerja keras dibayar dengan gaji, bukan dengan gengsi. Aku, Sari. Aku adalah tuan tanah. Aku adalah pengusaha. Aku adalah seorang ibu. Aku tidak lagi peduli pada rumah Bu Lastri yang kini terlihat kusam dibanding rumahku. Aku tidak lagi peduli pada bisikan mereka. Aku duduk di teras baruku, memandangi Adit yang berlari di halaman yang luas. Mamah duduk di sampingku, tersenyum damai. Mereka mengukur sukses dari dinding yang terlihat. Aku mengukurnya dari akar yang tak terlihat. Dan kini, akarku telah berbunga.